Swastiastu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Niputuri Syakanya Putri dari SMP Negeri 3 Selamat Timur. Kali ini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, kehidupan mereka berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya pun jadi kian menyusut. Ini semua ia lakukan demi Darmi, anak satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Darmi kerjaannya hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi kian bekerja di ladang. Dia akan pulang sore hari. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, maukah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita." Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. "Hah? Gak mau, Bu. Nanti kalau aku masak, nanti rambutku gotongku. Aku kan habis keramas. Dan juga kalau aku ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala di ladang. Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen yang akan dia bawa di pasar. Besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku dari sifat malasnya." Setelah dari ladang, ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya dia melihat tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi benar-benar tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya datang malah marah-marah. Ibu dari mana aja sih? Seharian aku belum makan, gak ada makanan tahu di rumah." "Darmi, tadi kan sudah ibu suruh memasak." "Tidak mau, Bu." Darmi meninggalkan ibunya yang lelah dan lapar. Keesokan harinya, ibu Darmi sudah siap dengan hasil panen. Dia akan pergi ke pasarnya. Ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil panen. Tak terlalu banyak, tetapi hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya yang sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. "Bu, bedaku habis, tolong belikan dong." Akhirnya Darmi ikut ke pasar dengan ibunya. Namun dia berbisik pada ibunya, "Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan ya. Ibu di belakangku saja." "Kenapa, Darmi? Ini ibu jalan di belakangku aja." Darmi sebenarnya malu berjalan dengan ibunya yang berkulit gelap dan wajah. Tiba-tiba di jalan ada teman Darmi yang mendekat dan bertanya, "Darmi, mau kemana?" "Oh, aku mau ke pasar." Teman Darmi yang melihat Darmi dengan tatapan penuh tanya bertanya, "Siapa yang di belakangmu? Ibumu ya?" Darmi yang tidak ingin tahu temannya, dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek, menjawab, "Ya, bukan ibuku, dia pembantuku." Betapa sedihnya ibu Darmi. Dia hanya menahannya di dalam hati. Ibu Darmi sudah tak kuasa menahan air mata. Maka dia berdoa, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi. Kiranya Tuhan menghukum dia. Dia akan jerah." Setelah ibu Darmi berdoa, Darmi tiba-tiba menjerit, "Tolong, Bu, ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?"
Sedikit demi sedikit, Darmi menjadi batu. Ibu Dani menangis pilu. Ibu nak, ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Darmi merintih sambil menangis, meminta maaf pada ibu. Namun semua tidak bisa diulang. Darmi tetap menjadi batu. Akhirnya dipinggirkan pada orang-orang. Dan batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamai Batu Menangis. Demikianlah cerita legenda Batu Menangis. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.